Halo sobat anime, gas lagi Feng Hao-nya. Langsung aja kita gasket Feng Hao-nya. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng Hao yang bertanding dengan seorang bocah yang berasal dari keluarga Shi dan berakhir imbang membuat bocah itu dia ingin kembali menantang Feng Hao. Dan hadiah kali ini tidaklah main-main, yaitu 5.000 martial core, dan itu membuat Feng Hao ya tentu saja aku akan melakukannya karena aku miskin. Jadi ya, namun karena Feng Hao yang memang gak punya martial core sebanyak itu, maka dari itulah di sini Pak Tuayulah dia bersedia untuk menjadi sponsorship bagi Feng Hao. Ya, karena Tuan Feng akan bertanding untuk kota Juan, maka dari itulah kami siap untuk memberikan 5.000 martial core. Jelas mendengar hal itu membuat Feng Hao dia terharu dengan kebaikan dari Pak Tuayu. Master Yu, kau benar-benar malaikat yang turun dari langit, Pak Tuayu, ujar dari Feng Hao. Namun tidak perlu seperti itu, Master Feng, sambut Pak Tuayu. Namun untuk bocah dari keluarga Shi, dia berujar, Feng Hao, ayo kita bertanding kembali. Sebelumnya aku memang sedikit ceroboh, tapi untuk kali ini aku akan mengalahkanmu dengan serius. Yo kakak, kalahkan dia kak, kami akan mendukungmu, ujar dari rekan-rekannya itu. Sedangkan untuk Feng Hao, yap, doi tersenyum. Rungkat kalian semua nanti. Lihatlah, ujar dari Feng Hao di dalam hati. Dan kini karena kedua belah pihak telah setuju dengan jumlah hadiahnya, maka dari itulah kini 1 jam kemudian mereka pun memilih batu-batu mana yang akan mereka gunakan untuk permainan tebak batu. Dan singkat cerita, ya karena memang nggak dibahas nih, di sini Feng Hao, yap, dia pun memenangkan permainan tebak batu ini. Ya, selamat Tuan Feng yang telah mendapatkan martial core ke-18-nya sekaligus mengunci permainan ini, ujar Pak Tuayu yang membuat bocah ini tidak percaya. Apa? Tidak mungkin. Aku telah melakukan yang terbaik, tapi aku masih belum dapat mengalahkannya. Namun karena memang bocah ini dia dapat bersikap dewasa, dia pun menyerahkan semuanya yang dia miliki kepada Feng Hao. Master Feng, di dalam cincin ini terdapat 5.000 martial core dan aku, Shikun, aku mengaku kalah, ujar dari bocah Shi dengan rasa hormatnya yang gentle menerima kekalahannya. Tapi tidak dengan teman-temannya. Kakak, itu semua harta keluarga kami kak, kembalikan kak. Ya, rungkat, mereka semua rungkat KB. Dan ya, singkat cerita, setelah drama-drama itu selesai, kini Feng Hao dia pun pamit pergi dari rumah batu Tuan Yu, dimana Tuan Yu dia juga memberikan hadiah. Master Feng, ambillah 5.000 martial core itu, dan itu adalah hadiah dari kami, ujar dari Master Yu. Dan setelahnya Feng Hao dia pun pergi bersama dengan Nona Yun, dimana Nona Yun dia berujar, Tuan Feng, terima kasih karena telah menyelamatkan saya hari ini dan juga telah membawa kembali kemuliaan kota Juan ini. Namun untuk apa yang telah kau lakukan tempo hari, itu hal yang berbeda. Aku belum memaafkannya. Ya, soal boba maksudnya. Boba yang dipencit oleh Feng Hao. Maaf. Aku melakukannya karena itu lembut. Tidak, maksud aku aku harus melakukannya karena aku ingin menyelamatkanmu saat itu. Jadi seperti itulah, ujar dari Feng Hao. Namun di sini Nona Yun dia juga penasaran dengan Feng Hao. Tuan Feng, kau ini sangat mencurigakan sekali. Kau adalah seorang alkemis dan kau juga adalah seorang master batu. Bahkan keluarga Yu Fang, keluarga Master Yu, mereka sangat respect dengan dirimu. Namun yang gilanya, keluarga Yuan, salah satu keluarga bangsawan besar yang ada di kota ini, langsung lenyap setelah berselisih dengan dirimu. Sebenarnya kau ini siapa sih? Apakah kau berasal dari keluarga bangsawan agung? Ujar dari Nona Yun ini yang curiga. Namun untuk Feng Hao dia hanya berujar, tidak ada. Kau juga nanti akan tahu sendiri Nona Yun, dan sampai jumpa ya, bye, ujar dari Feng Hao yang kabur dari gadis gila ini. Cewek gila. Dan kini 1 bulan kemudian Feng Hao dia pun selesai memurnikan ribuan martial core miliknya dan merasa kalau dirinya telah semakin membaik.
sudah 1 bulan berlalu dan kini tinggal 2 bulan lagi sebelum turnamen antar kerajaan dimulai. Dan sekarang sudah waktunya bagi diriku untuk kembali. Ya, kembali bersama dengan kerajaan Xilan, pikir dari Feng Hao. Namun sebelum pulang, di sini Feng Hao dia pun menghampiri Pak Tua Lu untuk meminta pencerahan. Jadi Master Feng, kau ingin ikut di dalam kompetisi kerajaan dan mewakili kerajaan kecil, kerajaan Xilan? Ya, kau benar Pak Tua Lu. Aku harus melakukannya. Walaupun ya kerajaan Xilan adalah kerajaan kecil, tapi ya aku memang harus melakukannya. Aku harus mendapatkan hasil yang terbaik untuk meningkatkan posisi kerajaan Xilan di dinasti ini. Ya, aku mengerti. Tapi itu adalah jalan yang sangat susah, Master Feng. Dan ya, kalau begitu, baiklah. Aku akan sedikit membantu dirimu. Sambut Pak Tua Lu yang akan pergi ke acara turnamen itu. Dan kini setelah pergi dari kediaman keluarga Lu, kini Feng Hao dia pun menghampiri Pak Tua Yu. Di mana Feng Hao dia akan pamitan pergi dari kota ini. Dan karena Feng Hao akan pergi jauh dari negeri ini, membuat Pak Tua Yu dia akan memberikan sedikit Feng Hao oleh-oleh. Dan itu membuatnya berujar, ya Master Feng, ayo ikat. Tidak, ikutlah dengan diriku. Maka dari itulah di sini Master Yu dia pun membawa Feng Hao ke sebuah bangunan khusus milik keluarga Yu, di mana di pintu masuknya saja telah dijaga oleh 2 orang master Rana Venerati yang memang sangat kuat. Bahkan aura yang dilepaskan oleh master-master itu benar-benar mengerikan, menekan jantung, menekan Feng Hao dan gila, auranya kuat sekali. Namun merasakan Feng Hao yang sepertinya tidak nyaman di sini, Master Yu dia langsung membangun sebuah barrier pertahanan dan dia berujar, "Tetua, izinkan saya memasuki bangunan utama. Dan ini adalah token pengenal saya." Dan begitu diperiksa, maka dari itulah aura tekanan gila itu langsung hilang seketika. Tuan Feng, ayo silakan masuk. Sambut Pak Tua Yu. Begitu Feng Hao memasuki bangunan ini, dia melihat banyak sekali skill seni bela diri tingkat tinggi yang menjadi teknik rahasia dan disimpan di tempat ini. Namun yang spesial jelas ada di lantai 2. Di lantai inilah, karena memang Feng Hao dia melihat ada 4 gulungan rahasia yang bersinar, teknik gulungan kuno. Dan itu juga dibenarkan oleh Pak Tua Yu. Ya, kebenar Tuan Feng. Itu adalah teknik kuno yang dikumpulkan oleh keluarga Yu Yue Gang. Di mana yang mengejutkan bagi Feng Hao adalah di mana Pak Tua Yu dia mengizinkan Feng Hao untuk mengambilnya. Tuan Feng, silakan. Apakah Master Yu, kau serius kah memberikan teknik rahasia kuno kepada orang asing? Namun begitu dikonfirmasi oleh Master Yu, di sini Feng Hao dia pun mulai menyentuh gulungan berwarna merah. Namun ada sesuatu yang menolaknya. Hei, ada apa ini? Apa yang terjadi? Ujar dari Feng Hao yang merasa kalau dirinya seperti ditolak. Namun di sini Master Yu dia berujar, Master Feng, sepertinya Anda tidak bisa menggunakan teknik yang itu. Maka dari itulah silakan coba yang selanjutnya. Dan begitu dicoba untuk meraih gulungan gulungan yang berwarna biru, lagi-lagi ditolak. Begitu juga dengan gulungan yang berwarna hijau, ditolak juga. Tuan Feng, silakan, masih ada 1 gulungan yang tersisa. Dan jika Anda masih tidak dapat meraihnya, maka tidak ada yang dapat orang tua ini berikan untuk Anda. Mendengar hal itu sempat membuat Feng Hao dia sedikit ragu dengan gulungan yang terakhir ini. Hei, dengan gulungan yang terakhir ini, tapi aku merasa ada yang berbeda. Malahan ya, aku merasa seperti gulungan itu memiliki ketertarikan dengan diriku. Dan benar saja ketika Feng Hao mencoba meraih gulungan terakhir, Feng Hao dia pun berhasil mendapatkannya. Dan dalam sekejap mata, dia langsung membuka alam bawah sadar miliknya. Dan hal itu menotis mereka, para master-master kuat penjaga yang ada di luar bangunan. Sedangkan untuk Feng Hao, begitu dia membuka matanya, ini di mana cuy? Namun Feng Hao dia juga merasakan ada sebuah tekanan yang sangat kuat yang memaksa dirinya untuk dapat berkultivasi. Dan kini 3 jam kemudian Feng Hao dia selesai memurnikan gulungan itu. Dan
sesuai dengan apa yang diharapkan dari teknik rahasia kuno. Ini sangat luar biasa. Mendengar hal itu membuat Master Yu dia bertanya, Tuan Feng, apa yang telah kau dapatkan? Domain Xuan Chong, sambut dari Feng Hao yang dapat dirasakan oleh Pak Tua Yu. Hei, apa ini? Tekanan teknik gravitasi? Ya, itu benar Tuan Yun. Ini kemampuan dari domain Xuan Chong yang dapat memberikan tekanan untuk mengejutkan musuh. Ya, di sini Master Yu dia pun paham. Bahkan dia juga tidak sampai di sana saja. Master Yu dia juga memberikan Feng Hao sebuah hadiah berupa pemahaman milik keluarganya tentang domain Xuan Chong, di mana teknik ini akan bekerja dengan cara memberikan tekanan gravitasi kepada lawannya dan jangkauannya serta kekuatan tekanan akan menyesuaikan dengan teknik kultivasi penggunanya. Dan jelas ini membuat Feng Hao sangat luar biasa berterima kasih. Baik, terima kasih Master Yu. Terima kasih atas pencerahannya. Dan karena semua urusan di tempat ini telah usai, maka dari itulah sudah saatnya bagi diriku untuk kembali, ucap dari Feng Hao. Maka dari itulah pada sore harinya Feng Hao dia pun mulai pergi meninggalkan kota Juan ini. Dan di dalam perjalanan itulah Feng Hao dia juga merasa ada seseorang, bahkan sekelompok orang yang mengikutinya, dan itu membuatnya berujar, keluar. Aku tahu kalian mencoba mengikuti diriku. Dan benar saja, kini ada beberapa kroci yang muncul mengikuti pergerakan dari Feng Hao. Dan melihat mereka semua membuat Feng Hao dia pun sadar kalau sosok-sosok yang ada di hadapannya ini adalah sosok yang tidak asing bagi dirinya. Ayo cepat, kita habisi bocah ini. Dia telah menghasilkan banyak sekali martial core di kota. Namun untuk Feng Hao dia tersenyum saja, karena ini adalah sesuatu yang memang dia tunggu. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat luar biasa untuk dapat menguji domain Xuan Chong itu. Dan aku telah menunggu kesempatan ini. Dan akhirnya kesempatan itu datang dengan sendirinya. Ini sungguh luar biasa, pikir dari Feng Hao. Dan agar lebih menarik lagi, Feng Hao dia berujar, "Hei, di dalam cincinku ini terdapat lebih dari 1000 martial core. Rebutlah kalau kalian dapat melakukannya," ujar dari Feng Hao yang membuat si botak dia terpancing. Dan itu membuatnya berujar, bocah Rana Grandmaster sungguh sangat sombong. Maka dari itulah kini para kroci itu mereka bergerak bersama-sama untuk dapat menghajar Feng Hao, yang membuat Feng Hao dia tersenyum. Karena ini adalah sebuah kesempatan untuk dirinya. Membuat para kroco ini bingung dengan apa yang telah terjadi. Apa ini? Kenapa kita tidak bisa bergerak? Apa ini? Dan Feng Hao dia pun puas dengan domain ini, ternyata benar-benar bekerja bagus. Ini luar biasa, pikir dari Feng Hao di dalam hati. Namun untuk para patua itu, mereka pun bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi dengan rekan-rekannya yang memang saat ini tidak dapat bergerak. Hei, apa yang terjadi? Apakah bocah itu dia menggunakan teknik rahasia? Ditambah ketika Feng Hao dia mengeluarkan spirit weapon miliknya, menghabisi mereka semua satu persatu. Menghabisi para kroci ini yang saat ini tidak dapat bergerak. Dan ini adalah target yang sangat mudah bagi Feng Hao untuk menyelesaikan permainan ini dengan sangat cepat. Dan jelas melihat hal gila itu membuat si tua itu dia mencoba untuk kabur dari kejaran Feng Hao dengan cara terbang. Hei, kau pikir kau bisa kaburkah orang tua? Karena ketika Feng Hao dia memfokuskan kekuatan domain gravitasi miliknya, membuat batu itu dia merasakan sesuatu yang membuat doi harus terjatuh, tersungkur dengan cukup keras. Tidak bisa kabur dari Feng Hao. Apa ini? Kemampuan ini, apa yang terjadi? Kenapa sangat berat? Kenapa ada apa ini? Namun untuk Feng Hao dia berujar, karena kau akan binasa, jadi tidak ada salahnya aku akan mencoba semua yang aku miliki kepadamu. Maka dari itulah Feng Hao dia mengeluarkan tangan kilin miliknya dan bersiap untuk mencoba kekuatan barunya itu kepada seseorang. Dan untuk kroci tua dia pun tahu kalau ini adalah hal gila.
apapun ini. Namun untuk Feng Hao, rasakanlah orang tua. Feng Hao, dia mengajarnya dengan sangat telak ke tubuh orang tua itu yang membuat orang tua itu jelas pasti wassalam. Bahkan untuk Feng Hao sendiri, ia langsung tumbang. Hah, gila, setelah menggunakan tangan kilin, kenapa aku merasakan lelah yang sangat luar biasa seperti ini? Bahkan tidak sampai di sana aja, Feng Hao dia juga merasakan ada sesuatu yang akan terjadi di tangannya. Dan dia juga mulai merasakan rasa kesemutan, kesemutan yang sangat luar biasa hingga terasa ke dalam tulang di dalamnya. Apa ini? Gila. Namun bersama dengan itu juga Feng Hao dia pun sadar, hey, apakah ini tanda-tanda akan adanya sebuah penerobosan kultivasi? Maka dari itulah Feng Hao dia pun duduk bersila dan bersiap untuk melakukan kultivasi dan mulai fokus untuk dapat melakukan penerobosan kultivasi karena martial spirit. Dan kini beberapa jam kemudian Lira dia berlari, melompat, lebih tepatnya mengejar ke sana kemari dengan sangat cepat mengikuti Feng Hao yang saat ini sedang belajar terbang. Dan yang namanya belajar guys doi tentu saja tidaklah mudah karena memang harus nyungsep edan. Aduh, berhentilah kau tertawa bola bulu, ujar dari Feng Hao kepada Lira yang diketawai setelah dia nyungsep. Namun di sini Feng Hao dia pun sadar kalau untuk belajar terbang seharusnya dilakukan oleh mereka yang telah ada di ranah martial ancestor. Namun diriku yang belum ada di ranah itu dan berlatih sendiri, ini sangat menyulitkan. Namun di sini Feng Hao dia pun tiba-tiba saja mendengar suara seseorang yang sedang tertawa. Dan ternyata suara itu berasal dari sekelompok orang yang sepertinya baru aja datang. Dan jelas melihat hal itu membuat Feng Hao dia bertanya, hei, siapa mereka? Namun pimpinan rombongan dia berujar, tidak mudah bagi seorang kultivator muda untuk berlatih terbang sendiri. Mendengar hal itu jelas menotis Feng Hao karena orang yang baru datang itu adalah seorang master yang ada di ranah venerati yang diikuti oleh sejumlah besar murid-murid yang ada di ranah martial spirit. Apakah mereka adalah anak-anak yang akan mengikuti event pertarungan itu? Namun salah seorang bocah dia berujar, Master, kenapa bocah ini tidak bisa terbang? Bukankah terbang adalah hal yang mudah? Tidak, sambut Pak Tua itu. Pak Tua itu juga mengatakan kalau anak ini dia hampir saja dapat terbang. Dan dia melakukannya sendiri tanpa ada seorang pun yang mengajarinya. Apakah kalian pikir kalian dapat terbang jika aku tidak mengajarinya kepada kalian? Ujar Pak Tua ini. Namun karena hari telah mulai gelap, mari kita istirahat di tempat ini. Dan tentunya Feng Hao dia juga akan bersama dengan rombongan ini untuk sementara waktu. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.